Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang faktor yang kedua, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab dari tindakan kejahatan, saudaraku. Saya melihat dari Roma pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi hari ini kita bisa melihat faktor yang berikutnya adalah bagaimana akar kejahatan terjadi karena ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagaimana kejahatan yang pertama, tentunya akan merujuk kepada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dimulai dari apa? Ketidaktaatan mereka untuk mendengarkan perintah Tuhan. Dilarang tapi malah melakukan. Jadi artinya ketidaktaatan itu menjadi penyebab dari sebuah tindakan yang berdosa. Nah, kejahatan itu sekali lagi tumbuh dari pemberontakan terhadap kehendak Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya Tuhan itu mengajar sesuatu yang baik. Dari firman-Nya Dia ajarkan hal-hal yang baik dan semuanya berguna untuk kepentingan kita juga, untuk kebaikan kita. Tapi itulah manusia, ya, karena pemberontakan, karena pembangkangan, karena kekerasan hati, dan tentunya karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, dia coba untuk melawan semuanya itu. Sahabat-sahabat saya, mari kita bisa belajar dari kisah dari Adam dan Hawa tentang pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan, itu berujung kepada sesuatu yang tentunya yaitu berdosa. Tapi bersyukurnya kita, sesungguhnya Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan penuh dengan cinta. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita sebagai umat pilihannya, sehingga dengan kehadiran Yesus Kristus menebus dosa setiap kita. Tapi yang saya mau angkat adalah penyebab dari kejahatan. Seringkali ini timbul karena ketidaktaatan kita. Lalu bagaimana sikap kita harusnya ketika manusia menolak firman Tuhan dan lebih memilih jalannya sendiri, maka kejahatan akan muncul dalam berbagai bentuk aspek kehidupan kita. Bisa juga karena tindakan-tindakan yang didukung oleh kondisi-kondisi dalam hidup kita, itu karena pilihan-pilihan kita yang keliru, yang salah, sehingga kita gemar untuk melakukannya. Buat kita hari ini adalah bagaimana hati kita perlunya kita bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, bersikap dengan jujur. Kita mau remukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan, ampuni segala dosaku. Ampuni kalau kita seringkali tidak taat kepada Tuhan, seringkali kita membangkang, seringkali juga kita keras akan firman Tuhan yang kita dengar setiap waktu. Sahabat-sahabat saya, yuk bersama-sama, siapapun kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan tindakan ketidaktaatan, tapi selagi saya katakan, selagi masih punya nafas, punya kesempatan, punya kehidupan kita hari ini, mari sama-sama kita berbalik. Sama-sama kita mau berubah dari cara pikir kita, berubah dari cara pandang kita. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan itu akan melihat hati kita yang mau diubahkan selaras segambar dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa hari ini untuk kita bagaimana meletakkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami bisa mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ketidaktaatan menjadi penyebab dari jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Dari firman-Mu kami bisa belajar supaya Tuhan menjaga hati dan kehidupan kami tetap taat, tetap tunduk kepada kebenaran-Mu, terutama kepada perintah-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak terjerembab dalam kehidupan yang penuh dengan keberdosaan, penuh dengan kematian, tapi kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami karena kami mau belajar taat, belajar setia, mendengar dan melakukan firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kemana pun kami bisa melangkah Tuhan, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya langkah kehidupan kami adalah langkah yang diarahkan, dibimbing, diatur oleh Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kami meletakkan tubuh, jiwa, roh dalam tangan kuasa Tuhan sepanjang hidup kami menjadi kehidupan yang didasari oleh takut dan gentar kepada firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.